Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumahnya. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" tanya Edo kepada Pak Rudi. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia, jawab Pak Rudi. Nah, anak-anak, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan organ gerak, sehingga kita bisa melakukan kegiatan apapun. Berikut ini adalah wacana yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca wacana tadi. Kalian sudah tahu bahwa ada dua jenis alat gerak pada makhluk hidup, yaitu pada hewan maupun pada manusia. Di antaranya ada tulang yang disebut alat gerak pasif dan ada juga otot yang disebut alat gerak aktif. Sekarang saatnya kita berlatih. Teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan tadi itu terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya seperti berikut ini ya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya itu adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak, itulah tadi
ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalian sudah tahu sekarang ya, apa perbedaan dari ide pokok dan juga kalimat pengembang pada sebuah paragraf. Nah, berdasarkan informasi di atas tadi, coba kalian temukan ya ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Pada paragraf kedua, itu ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu adalah ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua. Sekarang, ide pokok paragraf ketiga, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, berikut ini adalah kalimat pengembang pada paragraf ketiga. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, anak-anak, coba kalian temukan ya ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf keempat dan juga paragraf kelima. Kalian salin dan tuliskan yang rapi di buku tugas kalian ya. Anak-anak, coba kalian kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, contoh paragrafnya adalah seperti berikut ini. Organ gerak manusia terdiri dari organ gerak atas dan organ gerak bawah. Bagian tubuh yang termasuk tulang anggota gerak atas adalah lengan, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang pengumpil, dan tulang jari tangan. Sedangkan organ gerak bawah manusia terdiri dari kaki kiri dan kaki kanan. Nah, itulah ide pokok yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang kedua adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, pengembangannya adalah seperti berikut ini ya. Masing-masing dari tulang gerak dan alat gerak tersebut memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, fungsi dari semua organ gerak adalah sama, yaitu untuk mempertahankan hidup dan membantu aktivitas kehidupan manusia lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya ide pokok yang ketiga. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Coba kalian tuliskan ya, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Nah, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, bahan diskusinya adalah apakah pengertian ide pokok bacaan. Kemudian yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Berikut ini adalah contoh hasil diskusi. Yang pertama, tentang pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kemudian, fungsi ide pokok bacaan itu adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, kalian tuliskan ya hasil diskusi kalian tentang cara menentukan ide pokok bacaan. Selanjutnya, kalian tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi yang sudah kalian lakukan tadi ya. Pembelajaran kedua. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Coba kamu amati ya dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Pada gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pada gambar kedua,
Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Anak-anak, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, berisi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Selanjutnya, gambar ilustrasi ini berupa gambar foto maupun gambar tangan. Gambar-gambar tersebut kemudian disusun dan mengandung sebuah cerita. Itulah yang dimaksud dengan gambar cerita. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks ya. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain dapat berupa cergam. Cergam itu artinya cerita bergambar. Adalah rangkaian cerita bermakna berupa perpaduan gambar dan teks yang menjadi satu serta mengandung suatu cerita tertentu. Kemudian ada juga pamflet. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak berisi informasi berupa teks atau gambar. Selanjutnya ada komik. Komik adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna. Selain itu, ada juga cover. Cover ini merupakan sampul pada majalah atau buku. Selanjutnya, kartun. Kartun merupakan gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa dan memiliki ciri khas tertentu. Selanjutnya adalah karikatur. Karikatur merupakan penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Nah, anak-anak, itulah tadi ragam gambar ilustrasi. Coba sekarang kalian ceritakan ya rangkaian gambar ilustrasi berikut ini sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada seekor induk kelinci yang memiliki 3 ekor anak. Ia sedang asik menyusui anaknya itu. Anak-anak kelinci hidup dengan rukun. Mereka selalu bermain bersama. Kelinci memiliki makanan kesukaan, sejenis sayuran yang bernama wortel. Nah, berikutnya ada gambar kedua. Coba kalian ceritakan ya, dari gambar ini kalian bisa menyusun menjadi rangkaian sebuah cerita. Kalian coba lengkapi cerita berdasarkan rangkaian gambar ilustrasi ini. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam ya, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Nah, kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang hewan dibedakan menjadi
hewan vertebrata, dan hewan avertebrata. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Misalnya, kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya seperti belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Organ geraknya berupa kaki ya anak-anak. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oleh karena itu, kelinci bisa melompat dengan kaki kuatnya. Selanjutnya adalah ikan. Organ gerak ikan adalah sirip. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Berikutnya katak. Organ gerak katak yaitu kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat, sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak jauh dan cepat. Nah, selanjutnya adalah burung. Organ gerak burung berupa kaki dan sayap. Pada burung yang tidak dapat terbang, seperti burung unta, maka kaki burung akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun, pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Hewan berikutnya, ular. Organ geraknya berupa otot perut. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau melata. Nah, selanjutnya kadal. Kadal ini organ geraknya berupa kaki. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kakinya. Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Selain itu, kaki kadal juga digunakan untuk memanjat pohon. Hewan selanjutnya, kambing. Organ gerak kambing yaitu kaki ya. Kambing bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah, amati dan identifikasi cara gerak hewan yang ada pada video yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan tadi dibagi menjadi 2 kelompok besar bukan? Yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, kalian sebutkan dan jelaskan 2 kelompok hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang mereka. Lalu berikan masing-masing 3 contoh berdasarkan kelompok hewan tersebut. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing.